Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memperkuat lagi hasil UAS yang sudah saya kerjakan. Jadi ini ada soal nomor 1 bagian A, itu pengertian dari ilmu psikologi. Apa sih pengertian ilmu psikologi? Nah, ilmu psikologi yaitu suatu kajian yang membahas tentang mental atau perilaku manusia, di mana mental dan perilaku manusia ini dikaji secara ilmiah. Jadi sifatnya ilmiah dan fakta atau berdasarkan data-data yang akurat. Nah, itu ilmu psikologi. Jadi, suatu ilmu yang membahas tentang proses mental dan perilaku manusia yang dikaji secara ilmiah, itu adalah definisi psikologi. Soal yang B adalah definisi dari pertumbuhan dan berikan contohnya. Nah, pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu merupakan suatu proses pertambahan ukuran, volume, atau jumlah sel yang ditandai dengan pertambahan tinggi badan. Ini contoh dari pertumbuhan. Berat badan, panjang, dan lain-lain sebagainya yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi kalau ada anak yang udah bertumbuh tinggi, misalnya, dia tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Nah, itu penjelasan tentang pertumbuhan. Kemudian soal yang C adalah penjelasan tentang perkembangan anak dan contohnya. Jadi pengertian dari perkembangan dan contohnya. Perkembangan itu merupakan serangkaian proses yang terjadi pada diri manusia mulai dari masa konsepsi atau masa berada di dalam kandungan sampai manusia itu akhir hayatnya dia. Jadi perkembangan itu serangkaian proses yang terjadi pada diri manusia mulai dari masa masih berada di dalam kandungan sampai dengan manusia itu menjelang akhir hayatnya. Contoh dari perkembangan tuh apa sih? Perkembangan itu ada banyak. Ada perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan emosional. Contohnya misalnya anak yang tadinya misalnya belum bisa berbicara, terus dia jadi mulai bisa berbicara dengan jelas. Nah, kemudian di soal selanjutnya di sini dibahas tentang apa perbedaan dan persamaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini soal nomor 2. Pertanyaannya perbedaan dan persamaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaannya dulu. Pertumbuhan dan perkembangan itu perbedaannya bisa dilihat sekurang-kurangnya ada 5. Yang pertama, kalau pertumbuhan itu terbatas atau bisa berhenti mengikuti kematangan usia. Sedangkan perkembangan itu tidak akan pernah berhenti. Contohnya, orang mungkin bisa aja tinggi badannya akan berhenti di akhir remaja. Tapi kalau perkembangan, walaupun dia secara sel otaknya sudah tidak lagi berkembang, tetapi orang tersebut di usia 50-60 tahun masih memungkinkan untuk belajar banyak hal, untuk mengasah kemampuan, untuk melakukan kreativitas. Jadi walaupun secara selnya sudah tidak lagi bertumbuh atau berkembang pesat, tetapi kalau perkembangan itu nggak dibatasi oleh usia. Sedangkan kalau pertumbuhan itu akan berhenti mengikuti dengan kematangannya. Usia berapa misalnya pertumbuhan tulang akan berhenti. Nah, itu kalau pertumbuhan itu akan berhenti mengikuti usianya. Lalu perbedaan yang kedua adalah kalau pertumbuhan itu biasanya bisa terlihat oleh kasat mata. Nah, jadi kalau pertumbuhan itu nampak. Tapi kalau perkembangan biasanya harus ada penilaian yang mendalam. Jadi nggak bisa langsung, oh anaknya begini, nggak. Pertumbuhan, kita bisa melihat apakah baju yang dipakai oleh teman kita itu pas atau enggak. Atau apakah sepatu yang dipakai oleh teman kita itu masih cukup atau sudah terlalu kecil buat dia karena berat badannya naik. Sedangkan kalau perkembangan itu terkadang dalam beberapa kasus harus butuh penilaian yang dalam. Contoh, ketika ada anak yang disuruh mengerjakan ujian tengah semester atau UAS. Nah, ketika guru itu memberikan penilaian, otomatis guru itu jadi melihat, oh perkembangan belajarnya selama ini bagaimana ya? Apakah bagus atau tidak? Gitu.
Perbedaan yang ketiga adalah kalau pertumbuhan sifatnya kuantitatif, tapi kalau perkembangan sifatnya kualitatif atau bisa juga kuantitatif. Kalau pertumbuhan itu kan bisa sifatnya itu terukur. Berat badan dilihat timbangannya berapa, tinggi badan dilihat ukurannya berapa. Itu pertumbuhan kuantitatif. Tapi kalau perkembangan itu kualitatif. Tapi bisa juga dia bersifat kuantitatif. Misalnya tes IQ untuk mengetahui intelijensi seseorang. Ketika ada angka di situ, kecerdasan seseorang misal 90, 120 itu kan kuantitatif. Tapi penggambarannya kualitatif. Misalnya anak ini kognisinya begini. Nah, itu kualitatif gitu. Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah kalau pertumbuhan itu hanya menekankan atau berfokus pada jumlah sel atau sel-sel makhluk hidup. Tapi kalau perkembangan itu berfokus pada organismenya. Jadi contohnya kalau perkembangan tuh selain ya individunya masih dalam berbentuk sel sampai akhirnya dia bisa menjadi individu baru gitu ya. Perkembangan itu juga berfokus pada ada anak yang misalnya sebelumnya dia belum bisa bicara sampai akhirnya dia bisa bicara. Atau ada anak yang dari jalannya hanya bisa merangkak, dia bisa berjalan. Nah, itu perkembangan. Lebih konkret, lebih menyeluruh sifatnya. Yang terakhir adalah kalau pertumbuhan itu biasanya cuma fokus di area fisik. Pertumbuhan fokus di area fisik. Sementara kalau perkembangan itu fokus ke dalam semua aspek atau ke dalam beberapa aspek. Jadi nggak cuma fisik kalau perkembangan, bisa aja mentalnya atau emosionalnya atau sosialnya. Nah, itu perkembangan. Sedangkan pertumbuhan itu hanya fokus ke pertumbuhan tulang, otot, terus misal tinggi badan. Nah, itu pertumbuhan hanya fokus di situ gitu. Nah, kemudian soal nomor 3 adalah di sini diminta untuk menjelaskan 4 periodisasi perkembangan anak di masyarakat. Jadi di perkembangan anak ini kan ada beberapa periode ya. Di sini yang akan saya jelaskan ada 4 periode. Yang pertama adalah masa pranatal. Ini usia, kalau masa pranatal itu masih berada di dalam kandungan. Jadi di sini seorang individu itu masih berbentuk sel-sel tunggal, belum utuh. Yang nantinya akan berkembang menjadi seorang individu baru gitu ya. Pada masa ketika janin masih berada di dalam kandungan, biasanya organ yang paling berpengaruh adalah telinga. Makanya disarankan untuk orang tua banyak-banyak memperdengarkan musik atau hafalan Al-Quran supaya nanti mungkin kedepannya anak ini bisa tumbuh menjadi anak yang lebih baik. Setelah masa pranatal, lanjut ke masa bayi, usia 0 sampai 1 tahun, dan dilanjutkan dengan masa kanak-kanak, usia 1 sampai 5 atau 6 tahun. Jadi di usia ini usia yang anak masih membutuhkan bimbingan atau penjagaan dari orang tuanya. Dan di usia ini, terutama di usia 1 tahun, 3 tahun, itu momen yang paling tepat untuk mengajarkan berbagai motorik kasar, halus gitu ya. Misalnya mengajarkan anak buat makan sendiri, belajar, terus belajar berjalan mungkin, atau mengajarkan anak untuk, kalau anak yang sudah lebih besar, usia 3-4 tahun, bisa mengenali jenis kelaminnya, mengenali identitas kelaminnya. Nah, itu yang disebut sebagai masa bayi atau masa kanak-kanak. Dilanjutkan, tahap ketiga adalah masa anak-anak, usia 6 sampai 12 tahun, atau sering disebut sebagai masa sekolah dasar. Pada masa ini, kebanyakan anak umumnya sudah memasuki dunia pendidikan atau sekolah dasar. Pada masa ini, secara kognisi, anak-anak itu masih konkret, masih berpikir secara konkret. Jadi di sini peran pendidik buat bagaimana supaya anak itu mengerti dengan bahasa mereka itu sangat-sangat penting. Jadi pendidik juga harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, contohnya bermain dan lain-lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya di sini yang akan saya jelaskan adalah masa remaja. Remaja di usia 12 sampai sekitar umur 20 tahun. Nah, di masa remaja ini anak-anak itu beralih transisi dari masa anak-anak ke masa remaja ya.
Jadi di sini banyak seorang anak mungkin mengalami pertumbuhan fisik atau pertambahan dari suatu kematangan secara organ reproduksi. Dan di sini adalah biasanya masa-masa pubertas. Dan biasanya masa remaja itu masa di mana anak mengalami gejolak ataupun problematika tertentu yang nantinya akan membuat dia menjadi anak yang lebih kuat di masa dewasanya. Selesai di soal nomor 3, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Berikan contohnya gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada faktor sebelum lahir, ada faktor saat lahir, ada faktor setelah lahir, dan ada faktor psikologis. Faktor sebelum lahir, contohnya misalnya ibunya kekurangan nutrisi, atau ya akhirnya ketika ibu itu kekurangan nutrisi itu akan mempengaruhi janin kan, atau janin terkena virus misalnya. Terus ada faktor saat lahir, contohnya adalah bayi ini mengalami pendarahan atau di bagian kepalanya perdarahan akibat tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan. Kemudian ada faktor setelah lahir. Setelah lahir bisa aja ketika bayinya udah lahir, bayinya jatuh, kepalanya berdarah, atau sering jatuh. Bisa saja ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah faktor psikologis. Bisa aja bayi ditinggalkan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tuanya, sehingga si anak ini nanti mengalami kelambatan pada beberapa aspek. Bisa terjadi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama mungkin ada faktor genetik atau hereditas. Ini biasanya faktor yang dibawa sejak lahir. Contohnya misalnya, kalau ada anak yang lahir dari kedua orang tua yang tinggi badannya, otomatis anaknya juga akan menurun. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ternyata faktor lingkungan juga mempengaruhi perkembangan, baik lingkungan yang merugikan atau yang menguntungkan. Contohnya, kalau ada seorang bayi yang tidak dibiasakan buat bermain dengan teman-temannya, orang tuanya selalu membatasi ruang lingkupnya, apakah nanti kedepannya anak itu punya perkembangan sosial emosional yang tidak baik? Kemungkinan bisa, karena dari awal si bayi atau si anak tersebut tidak dibiasakan untuk bermain, jadi dia hanya di rumah. Nah, terus faktor yang ketiga selain daripada lingkungan adalah kematangan organ dan psikologis. Ini berpengaruh. Jadi anak remaja secara reproduksi, alat reproduksinya berkembang, ini juga akan berpengaruh ke masa remaja ataupun masa dewasa. Atau kematangan psikologis juga berpengaruh dalam menentukan perkembangan seorang anak. Faktor yang terakhir adalah aktivitas seorang anak sebagai subjek bebas yang berkemauan. Misalnya anak bisa mengatakan iya atau tidak, menyeleksi, atau bisa saja dia membangun aktualisasi diri. Jadi apa yang anak ungkapkan nih, anaknya di usia segini bisa nggak menolak, bisa nggak menyetujui. Nah itu juga mempengaruhi bagaimana perkembangannya, bagaimana secara psikologisnya perkembangan itu bagaimana, terus bagaimana perkembangan kognisinya. Nah itu berpengaruh tuh. Jadi kalau misalnya ada anak usia 6 tahun, 7 tahun tapi dia masih diem aja, maksudnya dia sulit untuk mengambil keputusan yang seharusnya sebenarnya di anak-anak usia segitu harusnya dia sudah bisa, aku mau, seharusnya dia sudah bisa berkata itu gitu. Nah, kemudian soal yang terakhir adalah jelaskan definisi dari pemantauan gangguan perkembangan anak. Jadi pemantauan gangguan perkembangan anak itu merupakan suatu upaya ataupun kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh orang tua ataupun guru kepada tenaga ahli untuk melihat apakah perilaku anak itu ada penyimpangan atau tidak. Nah, biasanya ini ada yang bisa dilakukan 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali gitu. Jadi, si perkembangan anaknya ini dipantau. Bagaimana aspek perkembangannya, bagaimana aspek sosialnya itu dipantau. Ada penyimpangan nggak? Misalnya, contohnya, ada anak yang di usia 7 tahun sangat-sangat aktif banget. Jadi dia nggak bisa fokus. Nah, orang tuanya bawa dia ke psikolog. Kemudian psikolognya itu melihat, oh anak ini punya hyperactivity nggak ya? Harusnya di usia 7 tahun, seharusnya ketika dia masuk sekolah dasar mungkin dia udah bisa fokus gitu.
atau seenggaknya dia nggak terlalu punya energi yang berlebih untuk bergerak. Tapi pada kasus anak ini sangat-sangat aktif, bahkan dia kalau istirahat tuh hanya pada saat lagi tidur. Nah, kemungkinan apa dia punya hyperactivity ya? Nah, itu dia yang dimaksud dengan pemantauan gangguan perkembangan anak. Jadi, suatu upaya ataupun kegiatan yang dilakukan oleh orang tua, ini merupakan satu upaya ya, yang dilakukan untuk melihat apakah ada penyimpangan dalam perilaku anak atau perkembangan anak atau tidak. Nah, mungkin sekian ini soalnya yang bisa saya jelaskan untuk memperjelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.